Bab 335, Pertemuan para ahli di kota Sungai Putih. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi gubernur pertama yang secara eksklusif memonopoli 10 besar daftar peringkat kota. Hadiah 100 koin emas, 5.000 popularitas guild, dan 1.000 reputasi guild. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama yang secara eksklusif memonopoli 30 peringkat teratas dari daftar ranking kota. Hadiah 200 koin emas, 10.000 popularitas guild, dan 3.000 reputasi guild. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi gubernur pertama yang secara eksklusif memonopoli 100 peringkat teratas daftar peringkat kota. Penghargaan Honored Guild, 500 koin emas, 30.000 popularitas persekutuan, dan 7.000 reputasi persekutuan. Awalnya, upaya Zero Wing untuk memonopoli daftar peringkat adalah masalah yang hanya terbatas pada kota Sungai Putih. Karenanya, selain dari para pemain yang berbasis di White River City, tidak ada orang lain di Star Moon Kingdom yang memberikan perhatian khusus pada insiden ini. Namun, munculnya ketiga notifikasi sistem ini membuat semua pemain di Star Moon Kingdom tercengang. Pemain yang saat ini berada di dalam dungeon tidak terkecuali. Pada saat ini, semua orang terkejut ketika mereka melihat pemberitahuan sistem ini. Hanya jumlah koin emas yang dihadiahi sudah cukup untuk menyebabkan persekutuan besar di banyak kota merasa iri dan benci. Dari ketiga hadiah itu, Zero Wing telah memperoleh total 800 koin emas. Pada tahap permainan ini, sebuah guild besar hanya akan memiliki sekitar selusin koin emas dalam bentuk dana cair. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan mata uang dalam game di domain dewa. Meskipun pemain mencapai level yang lebih tinggi setiap harinya dan mereka menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya, pengeluaran harian mereka juga meningkat secara tidak sengaja. Sederhananya, ada terlalu banyak aspek di mana seseorang diharuskan untuk menghabiskan uang di domain Tuhan. Misalnya, memperbaiki peralatan. Misalnya, keterampilan belajar. Misalnya, membeli ramuan, batu asah, dan kebutuhan lainnya untuk bertualang. Yang terpenting, hotel dan makanan sehari-hari. Awalnya, sebelum evolusi pertama domain dewa, pemain tidak perlu beristirahat di hotel. Mereka juga tidak perlu makan. Namun, setelah domain dewa berevolusi, jika pemain tidak beristirahat untuk waktu yang lama, kondisi mental mereka akan mulai memburuk. Jika pemain tidak mengkonsumsi makanan untuk waktu yang lama, meskipun tidak ada perubahan yang terjadi pada atribut karakter mereka, kondisi fisik tubuh mereka akan terpengaruh. Ini, pada gilirannya, akan mengurangi efisiensi pemain saat menggiling monster dan leveling. Karena aspek-aspek ini, pemain jarang memiliki banyak uang di saku mereka. Bahkan, mereka memiliki uang lebih sedikit daripada sebelum evolusi pertama domain Tuhan. Namun, itu juga karena alasan ini bahwa banyak kelas gaya hidup yang tidak mencolok mulai menerima perhatian dari pemain dan mulai berkembang pesat. Lagi pula, kelas gaya hidup arus utama bukan satu-satunya kelas gaya hidup yang dapat menghasilkan banyak uang. Bahkan kelas gaya hidup non-mainstream dapat mencapai hasil yang serupa. Adapun untuk guild, mereka hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jika berbagai perserikatan besar tidak memiliki tim pertanian uang besar mereka sendiri, perkembangan mereka akan lama stagnan. Bagi guild di Star Moon Kingdom, 800 gold adalah jumlah uang yang sangat besar.
Jika orang lain berpikir bahwa Zero Wing adalah persekutuan yang sangat baik di kerajaan Star Moon sebelumnya, maka mulai sekarang Zero Wing akan sangat terkenal sebagai persekutuan yang sangat baik di kerajaan Star Moon. Pada saat ini, tulisan yang berkaitan dengan Zero Wing membanjiri forum resmi untuk Star Moon Kingdom, dan tidak ada satupun dari mereka yang terkejut dengan pencapaian Zero Wing. Itu Zero Wing lagi. Pertama, itu adalah Guild Residence. Sekarang, mereka telah sepenuhnya menempati daftar peringkat kota Sungai Putih. Itu suatu prestasi yang bahkan tidak berhasil dilakukan oleh Guild kelas 1. Namun, persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing benar-benar melakukannya. Pada tingkat ini, tidak akan Zero Wing menjadi penguasa Star Moon Kingdom? Petik 2. Mengapa Zero Wing tidak dapat memulai perekrutan di kota kami? Jika mereka mulai merekrut, aku pasti akan menjadi orang pertama yang mendaftar. Petik 2. Aku mendengar bahwa Zero Wing akan memulai sesi perekrutan lagi. Aku pikir aku hanya akan bermigrasi ke kota Sungai Putih. Meskipun aku harus mengeluarkan uang, jika aku bisa bergabung dengan persekutuan yang baik, jadi bagaimana jika aku harus menghabiskan uang? Petik 2. Memang, aku mendengar bahwa manfaat yang ditawarkan oleh Zero Wing sangat baik. Anggota bahkan memiliki kesempatan untuk menyewakan kamar pribadi di dalam Guild Residence dan mengumpulkan penggemar Double EXP. Jika aku bisa bergabung dengan Zero Wing, bahkan menghabiskan 20 koin perak akan sia-sia. Petik 2. Banyak pemain di seluruh Star Moon Kingdom mulai menghibur pikiran untuk bergabung dengan Zero Wing. Sebelumnya, banyak pemain menyesalkan fakta bahwa Zero Wing hanya merekrut anggota di White River City, dan tidak di kota lain. Namun, ketika Zero Wing tumbuh semakin menyilaukan, jumlah pemain yang ingin bergabung dengan guild pasti akan meningkat juga. Jika pemain tidak mengambil kesempatan ini untuk bergabung sekarang, kompetisi di masa depan mungkin menjadi lebih intens. Pada saat itu, mereka mungkin tidak dapat bergabung dengan Zero Wing bahkan jika mereka mau. Selain itu, jika mereka bergabung dengan Zero Wing sebelumnya, mereka juga dapat mengakumulasikan poin kontribusi guild lebih cepat dan menikmati berbagai manfaat dari guild sebelumnya. Big Brother Shadow Sword, kami tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya teleportasi satu orang bahkan jika kami menambahkan kedua aset kami bersama-sama. Mengapa kita tidak melewatkan rekrutmen Zero Wing kali ini dan menunggu yang berikutnya? Saran seorang Guardian Knight wanita jangkung dan ramping. Wanita itu diarahkan pada bermacam-macam perlengkapan umum dan perunggu peringkat. Dengan mata besar dan cerah, dia memandang berserker yang tampak tegar di depannya. Menambahkan, ada juga beberapa guild kelas 1 dan kelas 2 yang merekrut di Greenstone City sekarang. Dengan kekuatan kita seharusnya tidak memiliki masalah bergabung dengan persekutuan itu. Jadi, mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak uang untuk pergi ke White River City? Petik 2. Turtledove, kamu tidak mengerti. Aku tidak ingin bergabung dengan Zero Wing karena ketenaran mereka. Sebaliknya, aku berencana untuk bergabung dengan mereka untuk meningkatkan kekuatan aku. Bertahun-tahun ini, aku terjebak di kemacetan dan tidak pernah berhasil menerobos. Ketika aku menonton video pertempuran Black Flame dan Ye Feng, aku belajar banyak dari mereka. Namun, hal-hal yang dapat dipelajari dari menonton video akan selalu terbatas. Jika aku ingin lebih meningkatkan diri aku harus pergi dan secara pribadi mengalami pertempuran seperti itu. Sementara itu, bergabung dengan Zero Wing akan menjadi cara tercepat untuk melakukannya, kata berserker bernama Shadow Sword sambil menggelengkan kepalanya.
Jika kita kekurangan uang, maka aku hanya akan menggunakan semua kredit yang sebelumnya aku simpan untuk membeli beberapa koin perak. Kita seharusnya sudah cukup pada saat itu. Petik 2. Big Shadow Sword, kamu tidak bisa. Kamu menabung uang itu untuk bergabung dengan kompetisi pertarungan kota. Guardian Knight wanita bernama Turtledove membantah dengan cemas. Shadow Sword melambaikan tangannya, dengan lembut berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika aku tidak bisa meningkatkan kekuatan aku saat ini, aku hanya akan menjadi lelucon dengan bergabung dengan kompetisi pertempuran. Petik 2. Aku mengerti. Turtledove mengangguk tanpa daya. Pada saat yang sama, banyak pemain di seluruh Star Moon Kingdom mulai merencanakan perjalanan ke White River City. Setiap pemain ini telah mencapai standar tertentu. Lagi pula, biaya teleportasi yang diperlukan untuk pergi ke White River City tidak murah. Mampu mengumpulkan begitu banyak uang juga merupakan bukti kemampuan seseorang. Sementara semua orang di Star Moon Kingdom mendiskusikan Zero Wing Creek Town, markas Blood Hand Association. Di bawah kepemimpinan Si Feng. Tim 100 orang Zero Wing dan penjaga level 1 level 48 telah membersihkan semua ksatria asosiasi tangan darah di dalam benteng dan tiba di depan pintu yang menuju ke gudang tersembunyi. Pintu-pintu ke gudang tersembunyi Blood Hand Association terbuat dari baja yang sangat tangguh. Sepasang pintu tebal itu bukan sesuatu yang bisa didorong hanya oleh segelintir pemain. Hasilnya akan sama bahkan jika Si Feng, seseorang yang memiliki jumlah kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan. Mari kita buka bersama. Mengikuti perintah Si Feng, semua orang mulai mendorong melawan pintu besar ini. Setelah menggabungkan kekuatan semua pemain dan penjaga level 1 level 50, tim hanya berhasil memisahkan pintu besar. Selain itu, kecepatan pintu dibuka sangat lambat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit mendorong, tim akhirnya berhasil mendorong pintu besar ini sepenuhnya. Secara bersamaan, ruang di dalam gudang tersembunyi juga muncul di depan semua orang. Ruang di dalam gudang tersembunyi itu sangat besar dan penuh komoditas, seperti gimnasium. Puluhan pilar logam berjajar di dinding bangunan. Namun, pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan penampilan gudang tersembunyi itu. Sebaliknya, semua mata terfokus pada pusat ruang terbuka. Daerah itu memiliki tumpukan harta karun kecil di sana. Dengan sekali lirikan, seseorang dapat segera menemukan banyak peti harta karun yang berada di Gunung Emas. Hanya peti harta karun yang bisa dilihat di permukaan sudah berjumlah puluhan. Selain itu, sebagian besar peti harta karun ini memiliki peringkat misterius besi. Bahkan ada beberapa peti harta karun rahasia perak. Pemimpin persekutuan, kita kaya? Blackie meneteskan air liur saat dia melihat semua peti harta karun itu, serta koin emas dan berbagai item lainnya yang tersebar di sekitar gudang tersembunyi. Apakah ini hadiah untuk menyelesaikan kues perang salib? Meskipun Aqua Rose sendiri adalah seorang putri kaya, dia masih terkejut melihat gunung harta di depannya. Hanya sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Si Feng mengatakan deposit 30 koin emas perang salib adalah harga yang sangat murah untuk dibayar. Dibandingkan dengan gunung emas di hadapannya, 30 koin emas tidak layak disebut sama sekali. Pada saat ini, mata Snow Goose praktis bersinar. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera mengisi dan menyelam ke gunung emas ini. Namun, Snow Goose tidak bergegas maju. Karena lokasi yang digunakan asosiasi tangan darah untuk menyimpan harta karunnya,
gudang tersembunyi ini secara alami memiliki penjaga. Sebanyak 8 Watchers mekanik dan 1 mekanik Slayer berdiri di pinggiran Gunung Harta Karun. Selain itu, ada juga penghalang ajaib yang melapisi Gunung Harta Karun. Kecuali seseorang menghilangkan penghalang sihir ini, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan harta karun itu. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkan harta setelah mengalahkan penjaga mekanik ini. Tatapan si Feng perlahan bergeser ke arah 9 penjaga mekanik raksasa. Bab 336, Mutan. Gudang tersembunyi adalah lokasi paling penting dari asosiasi tangan darah. Lagi pula, gudang itu menyimpan semua harta yang dikumpulkan oleh asosiasi tangan darah selama bertahun-tahun. Tentu, keamanan gudang tersembunyi ini juga akan menjadi yang paling intens. NPC di luar gudang tersembunyi ini akan, paling banyak, terdiri dari 40% dari kekuatan tempur asosiasi tangan darah. Sementara itu, 60% sisanya akan menjadi 9 penjaga mekanik raksasa yang menjaga di dalam gudang tersembunyi. Kekuatan tempur 9 penjaga mekanik ini sendiri melampaui kekuatan ribuan NPC. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya robot-robot ini. Pengamat mekanik, Lord Rank, level 30. HP 1.500.000 per 1.500.000. Mekanik Slayer, peringkat Lord tinggi, level 50. HP 9 juta per 9 juta. Semua orang merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat tubuh pengamat mekanis yang hitam pekat. Di tim Dungeons, monster peringkat Lord semuanya dikategorikan sebagai bos. Sebagai atasan lapangan, meskipun pengamat mekanik ini memiliki HP lebih sedikit daripada atasan tim bawah tanah dari tingkat yang sama, kekuatan dan pertahanan serangan mereka jauh lebih unggul. Bos lapangan jauh lebih kuat dari bos penjara bawah tanah dari tingkat yang sama, dan selusin pemain tidak cocok untuk mereka. Sedangkan untuk High Lord peringkat Mechanical Slayer, bos dengan peringkat seperti itu hanya akan muncul di 20 orang Hell mode tim Dungeons atau 50 man Heart mode tim Dungeons. Selain itu, mekanik pembunuh di depan mereka adalah bos level 50 High Lord. Mustahil bagi sekelompok pemain level 20 untuk membunuhnya. Penindasan level saja akan membuat para pemain benar-benar tak berdaya. Sederhananya, bahkan jika Mechanical Slayer berdiri diam tanpa mengambil tindakan, tim 100 orang si Feng masih tidak bisa membunuhnya. Aku takut kekuatan tempur kita mungkin sedikit kurang. Aquaros menyimpulkan tanpa daya setelah mengamati 9 penjaga mekanik. Mereka akan membutuhkan sekitar 50 pemain level 30 untuk berurusan dengan pengamat mekanis tunggal. Dengan kata lain, mereka akan membutuhkan sekitar 400 pemain untuk berurusan dengan 8 Watchers mekanik sebelum mereka. Selain itu, semua 400 pemain harus menjadi level 30. Sedangkan untuk Mechanical Slayer, dalam keadaan normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 300 pemain level 1 tier 1 untuk menggerebeknya. Lineup mereka saat ini tidak memiliki harapan melawan monster seperti itu. Selain itu, 9 penjaga mekanik ini pasti akan bekerja sama untuk mengusir penyusup. Pada saat itu, tim Si Feng bahkan tidak akan berjumlah debu di hadapan para pengawal ini. Si Feng memeriksa sekelilingnya. Ada banyak pilar besi yang terletak di sekitar gudang tersembunyi. Selain itu, mereka sangat padat dan hampir tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, monster tipe mekanik semuanya memiliki satu kelemahan. Meskipun monster tipe mekanik memiliki ketahanan sihir, pertahanan, dan kekuatan serangan yang sangat tinggi,
monster ini biasanya memiliki kecepatan gerakan yang sangat lambat. Kecepatan serang mereka juga sangat lambat. Selain itu, 9 penjaga mekanik itu besar, sehingga mereka tidak bisa bermanuver di antara pilar besi besar dengan mudah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak si Feng. Fire Dance, ambil Frost Grenades menengah ini. Pada awal penggerebekan, aku ingin kamu masing-masing memikat salah satu dari pengamat mekanik ini. Adapun mekanik Slayer, serahkan padaku. Semua orang, serang pengamat mekanik dengan penjaga NPC. Ingat, jangan biarkan monster ini mendekati kamu. Juga, ingatlah untuk menghindari keterampilan monster mekanik ini. Meskipun mereka bergerak perlahan, keterampilan yang mereka miliki akan menebus kecepatan mereka. Petik 2. Saat dia menginstruksikan timnya, si Feng mengeluarkan sekelompok intermediate Frost Grenades dan menyerahkannya ke Fire Dance dan 7 anggota Zero Wing lainnya dengan kecepatan gerakan tertinggi. Sekarang, semua orang menyadari betapa kuatnya Frost Grenade. Itu terutama benar ketika mereka digunakan dalam pertempuran tim. Setelah perang antara World Dominator, si Feng mengirim Aqua Rose ke Blackwing City untuk membeli lebih banyak dari mereka. Namun, mereka belum membeli banyak granat Frost menengah. Granat Frost menengah dapat menangani 800 Frost damage ke target yang level 70 atau di bawahnya, membekukan mereka selama 5 detik dan mengurangi kecepatan gerakan mereka sebesar 60% selama 12 detik. Namun, setiap granat Frost menengah harganya 10 koin perak. Mereka tentu tidak murah. Aqua Rose hanya membeli 200 granat Frost menengah. Meski begitu, totalnya sudah mencapai 20 koin emas. Harganya mengkhawatirkan dan membuatnya tertekan. Namun, dia tahu seberapa kuat barang-barang ini. Jadi, bahkan jika mereka lebih mahal, mereka masih perlu membeli beberapa sebagai cadangan. Pada saat ini, si Feng tidak bisa tidak peduli tentang biaya Grand Frost menengah. Lagi pula, mengandalkan pengurangan kecepatan gerakan dan keterampilan kontrol penjaga NPC tidak akan cukup untuk menjabarkan monster mekanis ini. Setelah itu, si Feng menugaskan semua orang di tim tugas mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk mengelilingi di sekitar pilar besi dan mengambil kesempatan untuk membunuh monster mekanik yang lambat ini, meskipun dealer kerusakan utama adalah penjaga si Feng. Mulai. Saat si Feng memerintahkan, semua orang mengambil tindakan. Untuk memulai, Fire Dance dan yang lainnya memancing 8 Watchers mekanik pergi. Si Feng kemudian dibebankan ke Slayer mekanik. Ketika dia hanya 40 meter jauhnya, dia melemparkan meteor berkobar ke monster peringkat tertinggi. Kilatan api langsung menghantam dahi Mechanical Slayer. Dang! -2. Si Feng tersenyum pahit ketika dia melihat kerusakan yang muncul di atas kepala Mechanical Slayer. Apa itu action tindakan sia-sia? Ini. Menghadapi 9,000,000 HP Mechanical Slayer, -2 titik kerusakan bahkan bukan gigitan nyamuk. Saat dalam pertempuran, Mechanical Slayer memulihkan 1% HP-nya setiap 5 detik. Dengan kata lain, Mechanical Slayer dapat memulihkan 90.000 HP setiap 5 detik. Namun, si Feng sudah mencapai tujuannya. Mata suram The Mechanical Slayer tiba-tiba menyala dan memerah. Segera, ia mengambil pedang besar bergerigi itu dari punggungnya dan perlahan-lahan maju ke arah si Feng. Meskipun kecepatan Mechanical Slayer tampak lambat, karena tubuh besarnya, setiap langkah menempuh lebih dari selusin meter. Itu tidak sedikit lebih lambat dari pemain biasa. Ketika mendekati si Feng,
mekanik pembunuh mengungkapkan ejekan mirip manusia. Si Feng merasa sedikit heran karena dia tidak mengharapkan monster tipe mekanik memiliki kecerdasan setinggi itu. Di masa lalu, dia tidak pernah menemukan monster seperti ini. Biasanya, hanya NPC tingkat tinggi yang akan menampilkan perilaku seperti itu. Datang, ikuti aku. Mari kita lihat apakah kamu dapat menyingkirkan aku. Petik 2. Si Feng mengungkapkan senyum tenang. Dia kemudian melemparkan meteor berkobar di mekanik Slayer sekali lagi. Dia mengaktifkan Windwalk dan berlari ke sudut gudang tersembunyi, memikat mekanis pembunuh menjauh dari pengamat mekanik. Setelah mengaktifkan Windwalk, kecepatan gerakan Si Feng mencapai ketinggian yang menakutkan. Selain itu, Si Feng juga menggunakan aura angin dari cincin 7 tokoh, meningkatkan kecepatan gerakannya dengan tambahan 20%. Namun, bahkan dengan kedua efek ditumpuk, Mechanical Slayer masih lebih cepat dari Si Feng. Jarak yang membawa Si Feng beberapa langkah untuk menyeberang hanya mengambil Mechanical Slayer 1 langkah. Ketika jarak di antara mereka memendek menjadi 20 yard, Mechanical Slayer tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya ke Si Feng, menguasainya sendirian. Jelas, masih ada jarak 20 yard antara Mechanical Slayer dan Si Feng. Meskipun Greatsword bergerigi Mechanical Slayer sangat besar dan panjang, itu tidak bisa mengenai Si Feng. Namun, Mechanical Slayer masih memilih untuk mengayunkan pedang besarnya. Ketika pedang besar bergerigi turun, itu menciptakan ledakan keras. Bahkan udara di sekitar pedang besar itu terkompresi dan menjadi sangat berat. Tiba-tiba, puluhan bilah udara melesat ke arah Si Feng. Bilahnya menyerupai dinding udara yang menekan Si Feng. Kesenjangan antara pisau udara tidak memungkinkan Si Feng ruang untuk menghindar. Selain itu, mereka membahas rentang yang menakutkan. Si Feng tidak bisa menghindari mereka bahkan jika dia mau. Namun, jika Si Feng melakukan serangan langsung, pedang akan mengakhiri hidupnya. Blade pertahanan tidak akan mengubah hasilnya. Paling-paling keterampilan itu bisa membantu Si Feng memblokir 9 bilah udara. Sudah menggunakan skill, seperti yang diharapkan, ketua tertinggi tidak akan memberi pemain peluang. Tidak mungkin bagi pemain biasa untuk lolos hidup-hidup. Petik 2. Si Feng benar-benar heran. Dia tidak mengira, mekanis-mekanis pedang akan menggunakan keterampilan yang kuat begitu cepat namun. Itu akan menjadi angan-angan dari pihak Mechanical Slayer jika berpikir itu bisa membunuh Si Feng dengan mudah. Pada saat berikutnya, Si Feng tiba-tiba terbang. Pada saat yang tepat, Si Feng terbang keluar dari jangkauan bilah udara, meninggalkan bayangan setelah dia dibebankan ke pilar besi terdekat. Ini tidak lain adalah efek dari Wind Reader, skill Aura of Wind yang dapat diaktifkan. Penunggang angin, memungkinkan penerbangan sementara dan kecepatan gerakan meningkat 100% selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. The Mechanical Slayer berteriak dengan marah. Sebenarnya gagal membunuh semut seperti Si Feng dengan satu serangan. Ini hanya memalukan. Segera setelah itu, pembunuh mekanis tidak lagi menggunakan pedang besarnya yang bergerigi sendirian. Sebaliknya, itu mengayunkan pedang besar dengan kedua tangan sekarang. Ledakan, pedang besar yang bergerigi itu jatuh ke tanah yang kokoh. Tiba-tiba, seluruh gudang mulai bergetar. Dengan Slayer mekanik sebagai pusat gempa, tanah mulai retak. Meliputi radius sekitar 70 yard, aliran udara berhembus dari tanah, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Serangan itu menangkap satu penjaga level 1 tier 50 yang malang, membunuhnya secara instan.
Kekuatan skill ini membuat semua orang tercengang. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Guard level 50 tier 1 memiliki lebih dari 100.000 HP. Namun, dia pergi dalam sekejap. Ini bukan pertama kalinya Si Feng bertemu dengan ketua tertinggi. Namun, Si Feng bisa mengatakan dengan pasti bahwa ketua tertinggi jelas tidak mampu membunuh instan NPC tier 1 dari tingkat yang sama. Pada saat ini, beberapa ribu pemain level 1 tier 50 tidak akan cukup untuk membunuh Mechanical Slayer. Untungnya, Si Feng mengaktifkan Wind Reader, jadi dia hampir tidak berhasil melarikan diri dari skill Mechanical Slayer. Pada saat ini, ketika Si Feng melihat mekanis pembunuh lagi, Si Feng terkejut menemukan senyum kejam di wajahnya. Melihat ini, Si Feng memikirkan kemungkinan yang tidak mungkin. Tiba-tiba, tubuh Si Feng menggigil karena diatasi dengan dingin yang mengerikan. Ini tidak bagus, itu adalah mutant. Semuanya, segera tinggalkan gudang. Berlari sejauh yang kamu bisa. Si Feng berteriak. Pada saat ini, berbagai emosi melewati hati Si Feng. Awalnya, Si Feng memiliki segalanya di bawah kendalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Pertama-tama tidak mungkin benda seperti ini ada pada tahap permainan ini. Namun, itu benar-benar terjadi. Meskipun perintah Si Feng membingungkan guildmate-nya, mereka melakukannya tanpa ragu-ragu. Mengikuti perintah Si Feng, semua orang lari dari gudang tersembunyi. Pada saat yang sama, Si Feng juga menugaskan penjaga normalnya untuk tetap di belakang dan menjabarkan mekanik pembantai, yang memungkinkan semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dalam menghadapi Mechanical Slayer, penjaga tingkat 1 level 50, yang merupakan eksistensi yang tidak dapat diatasi oleh para pemain, tidak dapat bertahan dengan satu pukulan. Pemimpin persekutuan, apa yang terjadi? Aquaros tidak berani mempercayai matanya sendiri sekarang. Para penjaga level 1 level 50 benar-benar sekarat dengan satu pukulan. Satu pukulan. Pada saat ini, Aquaros bukan satu-satunya orang yang hadir yang memiliki pertanyaan. Semua orang di tim bingung dan bingung. Monster yang kuat seperti itu tidak lagi termasuk dalam kategori ketua tertinggi. Namun, pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk bertanya. Lebih dari selusin penjaga yang dikirim untuk menahan Slayer mekanis telah jatuh. Selain itu, dari awal hingga akhir, hanya beberapa detik berlalu. Jangan tanya, lari saja. Berlari sejauh yang kamu bisa. Sama sekali tidak berbalik. Si Feng berteriak sambil melemparkan granat frost menengah. Saat ini, Wind Reader masih berlaku. Jadi, Si Feng mengambil keuntungan dari kecepatannya untuk menunda Mechanical Slayer sebanyak yang dia bisa. Awalnya, Intermediate Frost Grenade dapat menangani 800 kerusakan beku pada monster level 70 atau lebih rendah dan membekukannya selama 5 detik. Namun, ketika digunakan pada Mechanical Slayer, Intermediate Frost Grenade hanya memberikan minus 100 damage. Efek pembekuan hanya berlangsung selama 1 detik. Meskipun hanya 1 detik, itu cukup efektif untuk Si Feng. Untungnya, cooldown di antara kegunaan untuk Frost Grenades juga 1 detik, memungkinkan Si Feng membekukan Mechanical Slayer selamanya. Si Feng melemparkan Frost Grenade satu demi satu, menunda Mechanical Slayer selama lebih dari 20 detik. Pada saat ini, timnya akhirnya meninggalkan gudang tersembunyi. Ketua pemimpin, kita telah meninggalkan gudang, kata Fire Dance dalam obrolan tim. Tidak, aku bilang lari sejauh yang kamu bisa.
Tinggalkan Creek Town segera, kata Si Feng. Saat ini, tidak ada orang selain Si Feng yang tahu apa yang ditandakan oleh penampilan seorang mutan. Namun, Si Feng tidak punya waktu untuk menjelaskan saat ini. Jika mereka tidak berlari cepat atau cukup jauh, konsekuensinya akan mengerikan. Bab 337, Jauh tak terduga. Mendengarkan nada cemas Si Feng, semua orang dari Zero Wing tahu bahwa situasinya tidak sesederhana yang terlihat. Karena Si Feng telah mengeluarkan perintahnya, tidak satu pun dari mereka yang akan tinggal diam. Satu demi satu, mereka dengan cepat berlari menuju pintu masuk markas Asosiasi Tangan Darah. Kekuatan The Mechanical Slayer terlalu mengerikan. Tidak hanya memiliki keterampilan penghancuran skala regional, tetapi juga bisa membunuh level 50 tier 1 NPC dengan satu pukulan. Jika itu hanya keterampilan penghancuran skala regional, mereka bisa mengatasinya. Kuncinya adalah bahwa bahkan serangan dasar Mechanical Slayer dapat langsung membunuh penjaga NPC dengan lebih dari 100.000 HP. Pada tahap permainan ini, para pemain tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Mechanical Slayer. Ketua pemimpin, berhati-hatilah. Fire Dance tidak bisa tidak mengencangkan tinjunya, keengganan mengisi hatinya. Iya, Si Feng menjawab sederhana. Saat ini, dia tidak bisa santai seperti sebelumnya. Musuh-musuhnya saat ini tidak terbatas hanya pada Mechanical Slayer. Mereka juga termasuk 8 Watchers Mekanik lainnya. Sebelumnya, Watchers Mekanik ini telah kehabisan gudang tersembunyi untuk mengejar anggota lain dari Zero Wing. Namun, setelah semua orang melarikan diri dari gudang tersembunyi, pengamat mekanik ini bergegas kembali untuk berurusan dengan Si Feng. Itu sangat menantang bagi Si Feng untuk memperlambat gerakan Mechanical Slayer sementara secara bersamaan menghindari serangan dari 8 Watchers Mekanik. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Si Feng hanya seorang pendekar level 24 tier 0. Hanya dengan mengaktifkan semua keterampilan menyelamatkan nyawa yang dimilikinya, dia nyaris tidak bisa menghindari kematian. Namun, dia hampir kehabisan bensin. Sialan kamu, bodoh, aku jelas membantu kamu sekarang. Namun kamu para idiot mencoba membunuh aku. Karena kamu semua sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginan kamu. Si Feng memandang ke 8 mekanik pengamat yang hanya memfokuskan serangan mereka kepadanya dengan marah. Kemudian, alih-alih melempar Frost Grenade menengah di tangannya ke Mechanical Slayer, Si Feng mengarahkannya ke Watchers Mekanik yang menyerangnya. Bersenang-senanglah satu sama lain. Dasar brengsek. Petik 2. Setelah membekukan 8 Watchers Mekanik, Si Feng mengambil speed scroll dari tasnya dan menggunakannya. Kecepatan gerakannya melonjak sekali lagi. Dia kemudian dibebankan langsung ke pintu masuk gudang tersembunyi. Kamu semua akan mati. The Mechanical Slayer mengeluarkan raungan mekanis setelah lolos dari penjara yang sedingin es. Seluruh gudang bergetar karena aumannya yang dahsyat. Seketika, mekanik pembunuh melangkah maju dan menyerbu pendekar pedang yang melarikan diri. Saat bergerak maju, Mechanic Slayer menemukan dirinya terhalang oleh 8 Watchers Mekanik beku. Tanpa sedikit pun keraguan, Slayer mengayunkan pedang besarnya ke salah satu sekutunya. Pemogokan itu membuat salah satu pengamat berat, setinggi lebih dari 6 kaki terbang. Melakukan 8 ayunan berturut-turut dengan cepat, Mechanical Slayer mengirim semua 8 Watchers mekanis ke dinding gudang. Kerusakan mengerikan seperti itu, seperti yang diharapkan dari seorang mutan. Pada saat ini,
Si Feng akhirnya berhasil melihat kerusakan nyata dari Mechanical Slayer. Ayunan dasar dari pedang besarnya melahap lebih dari 300.000 HP dari masing-masing Watchers mekanik. Dengan kata lain, Mechanical Slayer dapat dengan mudah membunuh Lord Watcher mekanik berperingkat 30 dengan hanya 5 serangan dasar. Dengan kekuatan seperti itu, Mechanical Slayer dengan mudah dapat membantai kota pemula. Sepertinya melarikan diri ke kota adalah hal yang mustahil. Si Feng mengerutkan kening saat dia mengukur kekuatan tempur Mechanical Slayer. Mutan adalah keberadaan khusus di domain dewa. Mereka tidak terikat oleh logika permainan. Biasanya, mutan dilahirkan dari monster bermutasi. Namun, tingkat pemijahan mutan serendah mendapatkan Lucky Stone di domain God. Hukum sistem tidak berpengaruh pada mutans ini, dan mereka adalah makhluk yang sepenuhnya independen. Mereka bisa berkeliaran ke daerah manapun, dan mereka akan menyerang dan menghancurkan makhluk hidup yang mereka temui. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, setiap kali seorang mutant muncul di domain God, sebuah bencana akan terjadi. Mutan seperti berbagai bencana alam di dunia nyata, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh satu pemain. Mutan memiliki kecerdasan beberapa kali lebih tinggi dari monster normal, dan mereka praktis pada tingkat yang sama dengan NPC tingkat tinggi. Selain itu, ketika monster bermutasi, kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Si Feng telah bertemu dengan seorang mutant di masa lalu. The Mutant awalnya adalah level 80 common monster. Namun, setelah bermutasi, ia langsung membunuh pemain level 75 tier 2 yang telah menjadi lawannya saat itu. Jika pemain level 75 tier 2 memiliki teknik yang luar biasa, memainkan monster peringkat Lord level 80 hanya masalah waktu saja. Tentu, jika pemain seperti itu ingin melarikan diri, mereka tidak akan memiliki masalah melakukannya. Namun, dihadapkan dengan monster biasa level 80, pemain level 75 tier 2 tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, salah satu alasan kematian pemain itu adalah kelalaian. Namun, fakta bahwa monster common level 80 mampu membunuh instan pemain level 2 tier 75 dengan jelas menunjukkan seberapa kuatnya setelah menjadi mutant. Setelah itu, monster common bermutasi itu menjadi mimpi buruk para pemain. Pada saat semua orang menyadari keberadaan mutant, lebih dari 10.000 pemain telah mati di tangannya. Lebih penting lagi, monster mutant tumbuh lebih kuat semakin banyak membunuh. Kejadian ini telah menarik perhatian banyak persekutuan besar. Berdasarkan pengetahuan semua orang, semakin kuat monster itu, semakin baik kualitas item yang dijatuhkannya. Ini adalah hukum besi dari domain dewa, dan bahkan mutan seharusnya tidak terkecuali hukum ini. Karena monster bermutasi ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari ketua tertinggi pada tingkat yang sama, jarahannya akan luar biasa. Karenanya, berbagai guild pada saat itu telah mengirim pasukan mereka sendiri untuk memburu mutan ini. Pada saat itu, lebih dari 100.000 pemain telah dikirim, dan semuanya berada di atas level 70. Bahkan ada pakar profesional tingkat 2 di antara mereka. Pertempuran antara mutan dan tentara pemain telah mengguncang langit dan bumi. Kota pemula bahkan telah hancur akibat perang itu. Meskipun pasukan pemain telah berhasil membunuh mutant pada akhirnya, kerugian yang mereka derita sangat luar biasa. Dari 100.000 pemain yang dikirim, kurang dari 3.000 selamat. Sementara itu, mutant sebelum Si Feng sekarang telah bermutasi dari monster High Lord.
Saat ini, Mechanical Slayer baru saja lahir. Kekuatannya berada pada titik terlemahnya saat ini. Si Feng tidak berani membayangkan betapa kuatnya jadinya setelah dewasa. Di masa lalu, level 80 Common Mutant telah tumbuh untuk dapat menghapus lebih dari 90.000 pemain dari 100.000 tentara yang kuat. Selain itu, beberapa pemain itu adalah pakar tingkat 2, dan level semua orang pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan mutant. Sementara itu, meskipun Mechanical Slayer sebelum Si Feng hanya level 50, belum ada satu pemain pun yang mencapai level 40. Sederhananya, Mechanical Slayer tidak terkalahkan melawan pemain. Selama waktu Si Feng mengambil untuk melarikan diri dari gudang tersembunyi, pembunuh mekanik telah mengurus semua 8 Watchers mekanik. Selesai dengan gangguan, Mechanical Slayer memperbarui tugasnya di Si Feng. Sangat cepat, Si Feng buru-buru melemparkan Frost Grenade padanya. Namun, kali ini, Mechanical Slayer tidak jatuh untuk trik yang sama. Dengan langkah lincah, dengan mudah menghindari granat Frost menengah yang telah dilemparkan Si Feng. Mengutuk, ini kesalahan mereka Watchers mekanik. Kemarahan Si Feng tumbuh. Pada awalnya, ketika mekanik pembunuh baru saja terbangun, kecerdasannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, ia gagal menghindari Frost Grenade pertama. Selain itu, selama persediaan Si Feng dari Intermediate Frost Grenades tidak habis, dia bisa membekukan Mechanical Slayer untuk waktu yang tidak terbatas. Namun sekarang, strategi ini tidak lagi berjalan. Hampir segera, mekanik pembunuh mengejar Si Feng, pedang besarnya yang bergerigi mengalir ke arahnya. Saat ini, lorong di mana Si Feng berada hanya memiliki satu jalur. Tidak ada tempat untuk menghindar, dan kematian tidak bisa dihindari. Si Feng tidak punya pilihan selain untuk bertaruh semua yang dimilikinya, mengarahkan Abyssal Blade ke Mechanical Slayer. Abyssal Beam. 9 rantai hitam pekat tiba-tiba tumbuh dari tanah, mengikat Slayer mekanik. Ao! The Slayer mekanik berjuang keras, dan dalam sekejap mata, itu menghancurkan salah satu rantai. Segera, rantai kedua dan ketiga pecah juga. Pada saat ini, rantai Abyssal Beam yang tidak pernah gagal Si Feng sampai sekarang tampak rapuh seperti potongan kertas. Bab 338, Diburu. Setelah dengan mudah mematahkan rantai yang mengikatnya, Slayer mekanik mengayunkan pedang besar bergerigi itu. Tidak seperti tebasan ke bawah yang digunakan pada awal serangan, ayunan ini telah mengiris udara, pedang besar itu tidak menemui perlawanan sama sekali. Bilah udara yang dihasilkan oleh tebasan juga menjadi jauh lebih halus, lebih tajam, dan lebih cepat. Tingkat peningkatannya terlalu cepat. Si Feng tidak membayangkan bahwa Abyssal Beam, yang dapat menahan bahkan ketua tertinggi Nebula Tiger, tidak akan mempengaruhi mekanis pembunuh. Namun, peningkatan Mechanical Slayer jauh lebih menakutkan. Sepertinya aku hanya bisa bermain-main di sini. Si Feng menyaksikan bilah udara yang memenuhi aula. Tidak ada tempat untuk berlindung. Dia juga menggunakan semua keterampilan menyelamatkan nyawanya untuk berurusan dengan 8 Watchers mekanik. Namun, bahkan jika dia memiliki keterampilan menyelamatkan nyawanya, dia masih tidak bisa bertahan melawan serangan Mechanical Slayer. Tidak menunda lebih jauh, Si Feng mengubah aura angin Seven Luminaries Ring ke Aura of Space. Tiba-tiba, celah spasial terbentuk di depan Si Feng. Melalui celah ini, orang bisa melihat pandangan yang sama sekali berbeda dari kubu Asosiasi Tangan Darah. Dalam sekejap mata,
celah spasial melebar cukup besar untuk memungkinkan satu orang melewatinya. Si Feng melompat melalui celah spasial tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, bilah udara memasuki celah spasial juga, mengikuti target mereka. Namun, saat bilah-bilah udara ini memasuki celah spasial, mereka segera menghilang tanpa jejak seperti batu yang tenggelam ke lautan yang tak berdasar. Retak spasial ini dibentuk oleh tidak lain dari skill Aura of Space yang dapat diaktifkan, Space Movement. Meskipun skill itu tidak senyaman Elementalistis Movement instan, jarak yang bisa dilewati seseorang menggunakan Space Movement jauh melebihi skill Instantaneous Movement. Mutan berbeda dari monster lain. Jika monster atau NPC membunuh pemain, mereka hanya akan menderita penalti sistem standar. Namun, jika seorang mutant membunuh seorang pemain, tidak hanya hukuman mati 2 kali lipat, tetapi pemain juga harus menunggu 1 hari alami sebelum mereka bisa bangkit kembali dalam permainan. Skill kebangkitan Healer juga tidak akan bekerja pada pemain yang telah dibunuh oleh mutan. Oleh karena itu, pemain diharuskan menunggu 1 hari alami sebelum mereka dapat melanjutkan bermain domain dewa. Selain itu, setelah dihidupkan kembali, pemain akan memasuki kondisi lemah. Semua atribut mereka berkurang 30% dan EXP diterima oleh 50% selama 2 hari alami. Di domain dewa, waktu adalah uang. Persekutuan akan menderita kerugian luar biasa jika anggotanya menjadi tidak berguna selama 3 hari. Bahkan persekutuan kelas 1 tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Ketika Mechanical Slayer melihat Si Feng menghilang ke celah spasial, sedikit kecurigaan muncul di wajahnya yang sedingin es. The Mechanical Slayer baru-baru ini mendapatkan kesadarannya sendiri, dan ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Si Feng hanyalah seekor semut di matanya, sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Namun, semut ini tidak hanya merusaknya, membekukannya untuk waktu yang lama, tetapi semut ini juga berhasil melarikan diri tepat di depan matanya. Selain itu, metode yang digunakan semut ini untuk melarikan diri adalah sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Semut terkutuk, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari aku? The Mechanical Slayer tertawa dingin, hampir seperti manusia. Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Setelah itu, Mechanical Slayer mengayunkan pedang besarnya ke atas, menembus lubang besar melalui langit-langit dan menciptakan jalan keluar dari kubu asosiasi tangan darah. Memfokuskan kekuatannya di kakinya, mekanik pembunuh melompat keluar dari benteng. Jadi, beginilah cara terbang bekerja, Mechanic Slayer terkekeh saat melayang di udara. Jika Si Feng bisa mendengar kata-kata pembunuh mekanis atau menyaksikan kemampuan terbang yang ditampilkannya, keringat dingin akan membasahi punggungnya. Tidak hanya kecerdasan dari Mechanical Slayer ini mengalami transformasi yang luar biasa, tetapi kemampuan belajarnya juga mencapai tingkat yang menakutkan. The Mechanical Slayer hanya melihat Si Feng menggunakan Wind Rider sekali, namun, itu benar-benar mempelajari skill dengan sangat cepat. Aku melihat bahwa kamu telah berhasil berlari cukup jauh. Melayang di atas kubu asosiasi tangan darah, bibir mekanik pembunuh melengkung dengan jejak kegembiraan saat melihat ke arah barat laut. Segera, ia terbang ke arah itu, memburu mangsanya. Pada saat ini, Aqua Rose, Fire Dance, dan semua orang dari Zero Wing baru saja meninggalkan markas asosiasi tangan darah. Kebingungan masih menguasai pikiran mereka. Sebelum ada yang bisa bereaksi, atap kubu asosiasi tangan darah tiba-tiba runtuh,
menciptakan lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah benteng itu. Pada saat berikutnya, pembunuh mekanik muncul dari lubang dan melayang di atas benteng. Segera setelah itu, mekanik pembunuh berubah menjadi seberkas cahaya dan berangkat dari Creektown. Setelah beberapa saat hening, Snow Goose menggosok matanya, bertanya dengan ragu, "Kaksis Aqua, mataku tidak mempermainkanku, kan? Benda yang terbang tadi adalah pembunuh mekanik, kan?" Petik 2. Iya, Aqua Rose mengangguk kosong. The Mechanical Slayer tampak seperti benteng terbang saat melayang di langit. Tidak hanya memiliki kekuatan menakutkan, destruktif, tetapi juga memiliki kecepatan yang benar-benar melampaui pemain. Dihadapkan dengan musuh seperti ini, pemain manapun akan terdiam, apalagi mereka yang secara pribadi menyaksikan kekuatan makhluk ini. Meskipun Mechanical Slayer sudah berangkat dari Creektown, rasa takut masih melekat di hati semua orang. Apakah benar-benar mungkin bagi pemain untuk bersaing dengan monster seperti itu? Pertanyaan ini bergema di benak semua orang. Sampah. Karena mekanik pembunuh telah pergi, bukankah itu berarti ketua pemimpin meninggal di dalam gudang tersembunyi? Fire Dance tiba-tiba menyadari, ekspresinya mengalami perubahan mendadak. Dipenuhi dengan kekhawatiran, Fire Dance segera mengaktifkan Wind Steps dan bergegas kembali ke benteng, menuju ke gudang yang runtuh. Di God's Domain, hanya ada dua kemungkinan monster meninggalkan pertempuran. Yang pertama adalah ketika pemain berlari di luar jangkauan monster yang telah ditentukan oleh sistem. Skenario lain adalah ketika monster itu berhasil membunuh targetnya. Sekarang setelah Mechanical Slayer telah pergi dari Creektown, sudah jelas bahwa skenario kedua telah terjadi. "Aku akan pergi denganmu." Violet Cloud juga bereaksi dengan cepat dan mengejar Fire Dance. Setelah itu, semua orang akhirnya memahami situasinya. Rasa malu mengalahkan mereka ketika mereka mengikuti kedua gadis itu. Mereka adalah anggota elit Zero Wing. Namun, mereka telah membiarkan ketua persekutuan mereka mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Anggota elit seperti apa mereka? Namun, ketika semua orang tiba di depan gudang tersembunyi, mereka semua tercengang oleh apa yang mereka lihat. Luar biasa, mayat-mayat dari 8 Watchers mekanik tertanam ke dalam dinding baja dari gudang tersembunyi. Selain itu, item berserakan di lantai di sekitar Watchers yang mati. Namun, yang mengejutkan semua orang, tubuh si Feng tidak ditemukan. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka dibiarkan dengan lebih banyak pertanyaan. Sekarang, Fire Dance segera memeriksa daftar anggota tim, menemukan bahwa nama si Feng masih menyala. Fakta bahwa nama si Feng belum berubah abu-abu menunjukkan bahwa si Feng masih hidup. Hanya apa yang terjadi? Fire Dance menghela nafas lega. Meskipun dia tampak lebih nyaman sekarang, pertanyaan yang mengganggu dirinya hanya meningkat. Sama seperti semua orang bingung, si Feng tiba-tiba berbicara melalui obrolan tim, bertanya, "Bagaimana situasi di Creektown? Apakah Slayer mekanik masih ada di sana?" Petik 2. Pemimpin persekutuan, kemana kamu lari? Kami pikir Slayer telah membunuhmu. Snow Goose terkikik. Dia kemudian menambahkan, tarian apisis besar bahkan menjadi kacau dan ingin membalas dendam. Kami tidak bisa menghentikannya, bahkan bekerja bersama. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Fire Dance menembak Snow Goose dengan tatapan tajam. Rona merah samar muncul di pipinya yang putih halus. Snow Goose menjulurkan lidah kecilnya bermain-main di Fire Dance. Dia kemudian bersembunyi di belakang Aqua Rose,
hanya mengungkapkan kepalanya untuk melirik Fire Dance dengan tangan di pinggulnya. Snow Goose, berhentilah nakal. Kita harus turun ke bisnis. Aqua Rose mengibaskan jari di dahi Snow Goose, pura-pura marah. Big Sis Aqua, aku salah. Namun, kamu tidak harus selalu mengibaskan dahi aku. Aku akan mendapatkan kerusakan otak pada tingkat ini. Snow Goose mencengkeram dahinya, matanya merobek. Sepenuhnya mengabaikan tindakan manja Snow Goose, Aqua Rose berbicara melalui obrolan tim. Pemimpin guild, kubu asosiasi tangan darah telah dihancurkan. Selain itu, Mechanical Slayer berangkat dari Creektown dan terbang menuju barat laut. Petik 2. Seperti yang kuharapkan, masih mengejar aku, si Feng merenung. Dia kemudian tersenyum, berkata, aku kira itu baik untuk datang setelah aku. Karena Mechanical Slayer tidak lagi berada di Creektown, aku akan pergi mengumpulkan harta di dalam gudang untukmu. Jangan biarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita. Petik 2. Untuk membatalkan penghalang sihir yang melindungi harta karun, mereka harus menyingkirkan 8 Watchers mekanik dan pembunuh mekanik. Sekarang ke-8 mekanis Watchers sudah mati, hanya mekanik Slayer yang tersisa. Selama Mechanical Slayer mati, penghalang sihir akan lenyap. Sementara itu, sekarang markas asosiasi tangan darah telah dihancurkan, harta karun itu juga telah terungkap. Cepat atau lambat, nama merah yang baru saja dihidupkan kembali atau melarikan diri sebelumnya akan menemukan harta karun itu. Selama penghalang sihir lenyap, para bandit itu tidak akan duduk diam dan menyaksikan tim mereka menjarah benteng. Mereka akan mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa untuk diri mereka sendiri. Pemimpin persekutuan, harap yakinlah. Bagaimana bisa sesuatu yang dimiliki Zero Wing kita bisa semudah itu dicuri? Aqua Rose berkata, sinar dingin yang berkedip di matanya. Setelah itu, si Feng mulai melarikan diri sekali lagi. Gerakan antariksa memiliki jangkauan maksimum 300.000 yard, yang hanya sekitar 1 atau 2 zona leveling. Namun, kota Creek terletak di perbatasan wilayah kota Sungai Putih. Tidak ada kota lain di sekitarnya. Meskipun, kekuatan di sana tidak akan cukup untuk menghentikan mekanik pembunuh. Saat ini, White River City adalah satu-satunya lokasi yang bisa menangkis Mechanical Slayer. Dengan demikian, si Feng menggunakan gerakan luar angkasa untuk tiba di titik teleportasi terdekat, berteleportasi ke White River City. Setelah tiba di White River City, sebelum si Feng bahkan melangkah keluar dari susunan sihir teleportasi, ia menemukan keributan yang terjadi di pintu masuk aula teleportasi. Pada saat ini, ada banyak pemain persekutuan di sekitar pintu masuk aula teleportasi, dan masing-masing dari mereka bertindak sombong.